dan kita akan belajar lagi seperti sedia kala. Baiklah, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kini selanjutnya kita akan tambahkan lagi materi yang sama. Perlindungan dan penegakan hukum. H. Peran lembaga-lembaga penegak hukum. Siapa-siapa sajakah yang menjadi lembaga penegak hukum itu? Antara lain adalah 1. Kepolisian. Tugas kepolisian adalah penegak hukum di dalam negeri, dalam artian menjaga ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu adalah Undang-Undang tentang Kepolisian yang memiliki tugas pertama adalah pemeliharaan ketertiban di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, anak-anakku, kalian harus membawa diri dengan baik dan menjaga diri dengan baik, jangan menimbulkan keonaran seperti misalnya demonstrasi, demo dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Karena di Indonesia sudah ada sila keempat, wadahnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka segala inspirasi atau unek-unek Anda bisa disalurkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di DPR sana, kemudian akan diolah oleh para DPR untuk sesuai kemauan Anda. Kepolisian tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Maka sering Anda lihat di masyarakat jika terjadi yang namanya demonstrasi, pasti yang muncul adalah kepolisian. Karena itu tugas mereka. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban di masyarakat. Karena apa? Jika Anda tidak bisa diajak mengerti untuk tenang dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini, tentu saja program pemerintah akan macet. Dalam artian terganggu. Coba kalau seandainya kita sadar dan paham akan hukum, maka tidak akan ada masalah. Dan program pemerintah bisa jalan dan target pasti tercapai. Bisa dimengerti? Misalkan saja, sekarang ini marak di luar sana ada demonstrasi tentang undang-undang yang dikeluarkan itu ya. Kemudian banyak para demonstrasi dan banyak mereka yang korban, artinya terluka. Sebetulnya ini tidak kita harapkan, karena diminta pengertian sebelum undang-undang itu digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebaiknya kita jangan marah dulu, karena isinya juga belum tuntas. Nah, jika sudah tuntas baru di-share, insya Allah tidak akan menimbulkan keonaran di masyarakat dan tidak ada yang terluka. Berikut yang kedua itu adalah, apalagi di Indonesia sekarang ini sedang marak pandemi corona. Padahal kita disuruh menjaga jarak. Dengan Anda berkerumun, bukankah ini menambah masalah buat bangsa kita, yaitu bisa kontak fisik, akhirnya bisa terjangkit penyakit corona itu tadi. Sadarkah Anda bahwa itu sangat berbahaya buat kita dan bangsa kita tentunya. Apalagi angka sudah menunjukkan agak perbaikan. Namun jika Anda emosi, maka akan kembali lagi kepada situasi semula. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Saya minta sekarang Anda, anak-anak tidak usah ikut-ikutan para demonstran tadi. Belajarlah di rumah dan capailah cita-citamu setinggi langit. Kemudian, tugas kepolisian yang kedua adalah menegakkan hukum. Maksudnya apa? Contohnya adalah sekarang karena adanya COVID, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan bagi yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi berupa menyapu lingkungan sekitar di mana kita terjerat, atau dua, memberikan
masker sebanyak 10 orang, atau denda 100.000. Saya lihat kebanyakan orang menggunakan poin yang pertama, yaitu menyapu. Kemudian, tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan. Maksudnya gimana? Tentu saja kita sebagai warga negara mendapat perlindungan sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam hukum, dan setiap warga negara berhak menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Jadi kita diminta untuk saling bersinergi dengan pemerintah. Apapun yang dia keluarkan, maksudnya pemerintah, kita harus menerima dan memahaminya dan menjalankannya dengan baik, maka insya Allah tujuan target pemerintah akan tercapai. Kemudian yang berikutnya tugas kepolisian adalah pengayoman. Setelah perlindungan, pengayoman. Ini kurang lebih sama. Pengayoman itu artinya melindungi. Tidak usah resah selama kita tinggal di Indonesia, insya Allah hak kita dilindungi oleh pemerintah. Selagi kita masih dalam kriteria hukum yang benar, dalam artian kita tidak melanggar. Namun jika kita melanggar tata tertib dari pemerintah itu sendiri, tentunya kita akan keciduk dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya setelah memberikan pengayoman, kita terjaga untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi tentunya kita harus tahu pasti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam negara hukum ini. Karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Berikutnya di sini ada lembaga penegak hukum yang lain adalah kejaksaan. Pernah dengarkan? Iya. Tugas kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap siapa? Terhadap seseorang yang diperkirakan bersalah. Nah, setelah seseorang itu dituntut, maka dibawa ke pengadilan dan dilakukanlah penetapan putusan pengadilan. Penetapan putusan pengadilan tentunya harus melalui sidang dengan berita acara yang sudah rapi. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap putusan peradilan tadi. Maksudnya apa? Cocokkah, sesuaikah putusan yang diberikan itu kepada seseorang? Misalnya yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah seorang anak kecil yang belum cukup umur, tentu saja dia tidak perlu dimasukkan penjara dengan penjara orang dewasa, tetapi dia dalam perlindungan hukum dan pantauan orang tua. Mengapa demikian? Karena jika anak kecil langsung dimasukkan ke dalam bui, ini bukan membuat tambah dia baik, tetapi membuat dia trauma dan membuat mindset di kepalanya bukan menjadi tambah baik, ya. Tapi insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran hukum anak-anak di bawah umur. Namun terkadang ada penyebabnya adalah kurang kontrolnya orang tua terhadap anak. Nah, ini penting sekali ya, karena anak adalah harta yang tak terhingga, jadi tidak boleh juga dilewatkan oleh orang tua. Next, yang berikutnya adalah lembaga penegak hukum yang ketiga adalah hakim atau kehakiman. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memberikan penyelesaian daripada masalahnya. Menerima berkas dari bawah, dari pengadilan negeri tinggi hingga ke tingkat tinggi lagi. Kemudian memeriksa, patutkah dia mendapat kasasi atau tidak. Nah, jika dia naik banding, maka hakim harus mengontrol atau membaiat daripada materinya untuk ditindaklanjuti. Kemudian hakim tugasnya yang berikut adalah membantu mencarikan keadilan. Buat siapa? Buat seseorang ini tadi yang merasa dirugikan. Misalnya kita terdapat pencemaran nama baik, sementara kita tidak melakukan hal itu, maka kita perlu melakukan pemulihan nama baik kita. Karena kerusakan nama yang sudah baik menjadi cemar, itu perlu dengan pemurnian. Itu pun tidak langsung bisa 100% kembali
karena mindset yang sudah masuk di pikiran orang adalah negatif. Maka perlu adanya pemberitaan di media massa bahwa seseorang ini tidak bersalah. Itu misalnya. Next, yang berikutnya adalah advokat. Lembaga penegak hukum yang berikutnya adalah advokat. Siapa itu advokat? Yaitu kumpulan para pengacara yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang mencari keadilan. Pendampingan hukum. Anda sering lihat plang di jalan raya advokat, berarti pengacara. Dia memberikan bantuan untuk mencarikan solusi dari masalahnya. Kemudian siap memberikan bantuan terhadap kliennya untuk mendapatkan haknya. Kemudian keadilan. Misalnya terjadi tumpang tindih pemilikan sertifikat tanah. Ya, ini sering terjadi. Di mana seseorang A mengatakan ini miliknya, seseorang B juga mengatakan miliknya. Maka pergilah yang terbaik ke pengacara. Di sana akan dilihat bukti arsip pemilikan dokumen kita, mana yang lebih kuat, sertifikat ataukah segel. Kalau sertifikatnya baru, walaupun sudah resmi, namun jika ada segel yang umurnya lebih tua, maka biasanya yang menang adalah yang segel. Dan harus dilacak kepemilikan sertifikat tadi, apakah benar pengurusannya ataukah salah dalam pembeliannya, begitu. Next, yang berikut adalah lembaga penegak hukum. Yang terakhir adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa KPK hadir di negara Indonesia ini? Karena untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang bukan tidak dapat diselesaikan ya, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ditangani oleh kepolisian. Jadi lembaga KPK ini adalah sifatnya netral, tidak memihak kepada salah satu lembaga yang ada di Indonesia, sehingga dia bisa bebas dalam mencari kebenaran daripada penyelewengan seseorang. Karena jika Indonesia ini benar-benar menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, insya Allah kita jauh lebih sejahtera daripada negara Singapura maupun Malaysia. Karena apa? Singapura wilayahnya kecil, sedangkan Indonesia luas sekali dan kaya akan kekayaan alamnya dan penduduknya. Namun jika kita kurang dalam memahami kekayaan alam kita ini dalam pengelolaannya, maka bisa terjadi yang namanya kerugian. Nah, ini tidak kita inginkan. Dan kita ingin hidup sejahtera seperti tujuan nasional yang keempat, ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Lanjut. Pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum. Tentunya akan mendapatkan sanksi seperti jika Anda mabuk di luar sana atau miras. Tapi saya rasa tidak ada yang seperti ini, ya. Kemudian pengingkaran kewajiban. Tidak melakukan tugas dengan baik, tetapi justru melakukan pengingkaran. Seperti dalam slide ini adalah pembunuhan, ya. Harusnya kita cinta kasih dengan sesama manusia, tetapi ini terjadi pertikaian. Untuk menghindari hal ini tentunya kita harus tumbuhkan rasa cinta kasih dengan sesama umat manusia. Yang ketiga adalah sanksi atau hukuman. Hukuman harus diberikan kepada orang yang melanggar hukum agar ia tidak melakukannya kembali. Sanksi tadi lamanya tergantung kepada perbuatan yang dia lakukan. Misalnya kalau mencuri ayam itu cukup 3 bulan penjara, atau mengganti rugi ayam sudah selesai. Namun kalau menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa dipandang sepele, yaitu harus dipenjarakan. Ya. Kemudian kalau kasus narkoba itu hukumannya mati sekarang. Maka dari itu anak-anakku jangan berteman dengan yang namanya barang haram. Agama sudah melarang, jadi jangan dekat-dekat, ya. Tidak usah. Say no to drug. But please you active in prestasi. Lanjut,
Peradilan adalah proses penentuan salah atau tidaknya seseorang yang skornya akan perdata atau pidana. Sehubungan dengan hal itu, maka anak-anakku sudah Ibu himbau tadi, tidak dekat-dekat dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak dekat-dekat dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tapi pelajarilah hukum dengan baik dan benar, agar kita bisa hidup tentram, damai, dan nyaman di Indonesia ini, dan Anda belajar kuliah hingga menjadi seseorang di masyarakat. Paham anak-anakku? Kejarlah prestasimu. Jangan sia-siakan kesempatan sekolah. Walaupun pandemi, Ibu tetap memantau Anda dari jarak jauh ya. Dan silakan japri jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu himbau kembali kepada anak-anakku, silakan lengkapi yang belum lengkap, maksudnya adalah tagihan-tagihan dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.